Di video kita kali ini kita akan membahas masih mengenai gerakan dasar, yaitu teknik belaan dalam pencaksilat. Teknik yang semua orang yang ingin menguasai bela diri harus bisa menguasai teknik belaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela diri, salam pencaksilat. Alhamdulillah teman-teman, kita ketemu lagi di channel YouTube Fatibot Kava, channel yang akan membahas segala hal yang terkait dengan bela diri, perjalanan umroh dan haji, hal-hal yang terkait dengan teknologi informasi, juga vlog serta motivasi. Dan di video kali ini kita masih akan membahas gerakan-gerakan dasar pencaksilat, yaitu teknik belaan. Nah, inilah salah satu inti dari latihan pencaksilat, yaitu ketika kita bisa membela diri. Bagaimana kita bisa membela diri jika kita tidak bisa atau tidak mengerti apa itu teknik belaan. Dalam pencaksilat, yang dimaksud dengan teknik belaan adalah upaya kita menggagalkan serangan lawan, baik itu dengan anggota tubuh ataupun dengan cara menghindar. Dengan definisi yang demikian, teknik belaan itu dibagi dua, yaitu yang pertama adalah tangkisan, yang kedua adalah hindaran. Tangkisan adalah ketika kita menggagalkan serangan lawan dengan cara menahan serangan lawan menggunakan anggota tubuh kita, baik itu ke tangan, siku, ataupun dengan kaki atau tubuh bagian bawah. Tapi ingat, jangan sekali-kali menahan serangan lawan dengan kepala. Kepala tidak ditujukan untuk itu. Oke. Serius ya, siapa sih mau nahan serangan pakai kepala. Kemudian teknik belaan dengan cara hindaran. Nah, hindaran adalah menggagalkan serangan lawan tanpa kita menyentuh atau bersentuhan dari serangan lawan tersebut. Ketika lawan masuk, kita menghindar tanpa melakukan atau tanpa adanya sentuhan. Teknik belaan dengan cara menangkis. Ketika kita menggunakan tangan untuk teknik belaan tangkisan, ada beberapa cara. Yaitu pertama, kita menggunakan telapak tangan kita seperti ini. Kalau sebagian perguruan menyebutnya dengan tepisan, atau juga bisa menggunakan sisi luar dari telapak tangan kita seperti ini. Ada yang menyebut tangkisan seperti ini. Ada yang menyebut tangkisan, ada yang juga disebut tebasan. Kemudian ada juga cara dengan cara mengepal tangan seperti ini. Kalau di perguruan Al-Azhar, cara seperti ini namanya adalah tolakan. Bisa juga ke bawah, bisa juga ke atas. Itu caranya. Kemudian dengan siku, itu ini. Ini termasuk tangkisan menggunakan tangan, itu siku. Kemudian teknik tangkisan dengan menggunakan tubuh bagian bawah, yaitu kaki ataupun lutut. Bisa dilakukan. Bayangkan ada serangan masuk, bisa serangan kaki atau tangan. Itu adalah teknik menangkis menggunakan bagian tubuh, lutut ataupun kaki. Ada beberapa gerakan-gerakan tangkisan tangan yang umum digunakan. Untuk kali ini, karena teknik ini sangat luas, tiap perguruan punya cara masing-masing. Yang akan saya sampaikan adalah teknik-teknik dari perguruan saya, yaitu Al-Azhar Seni Bela Diri. Contoh teknik tangkisan dengan cara telapak tangan, kami menyebutnya adalah teknik tepisan. Bisa dari posisi seperti ini, ada serangan masuk, menepis dengan telapak tangan. Dari arahnya
Ini adalah tepisan dalam, yaitu ketika dari arah luar tubuh menuju arah dalam tubuh. Ada juga teknik tangkisan seperti ini. Tangkisan ini adalah tangkisan dalam. Ada juga tolakan seperti ini, dengan cara tangan dikepal. Itu adalah beberapa teknik tangkisan dari perguruan Al-Azhar Siti Bela Diri. Arahnya, kalau ini adalah dari tangkisan dalam, dari luar tubuh bagian dalam. Tangkisan luar, dari dalam tubuh ke arah luar. Nah, tangkisan atas, arahnya serang atas. Tangkisan arah bawah, ada yang menggunakan satu tangan, ada juga menggunakan dua tangan. Contoh dari sini, itu dengan contoh, itu contoh dengan satu tangan. Contoh dua tangan, ini di sini. Itu contoh tangkisan bawah dengan menggunakan dua tangan. Itu tadi ada beberapa contoh teknik belaan dengan cara tangkisan. Kemudian teknik belaan dengan cara hindaran secara umum dibagi tiga. Yang pertama adalah egosan, yaitu ketika kita berpindah menggunakan kedua kaki, berpindah posisi. Kemudian cara elakan, yaitu berpindah hanya menggunakan satu kaki. Kemudian kelit, yaitu berpindah tanpa mengubah posisi kaki. Sebagai contoh, ketika kita ingin melakukan hindaran dengan cara egosan, bayangkan lawan ada di depan sini, dalam posisi pasang, serangan masuk kita menghindar dengan memindahkan kedua kaki. Sekali lagi. Itu adalah contoh dari teknik hindaran menggunakan egosan. Sedangkan cara elakan, yaitu ketika ke dalam posisi siap, kita berpindahnya menggunakan satu kaki. Ada serangan masuk. Ada serangan masuk. Ini adalah hindaran dengan cara elakan. Kemudian cara kelit, yaitu ketika kita menggeser posisi tanpa mengubah posisi kaki. Ada tendangan masuk dari sini, kita sini, sini. Posisi kaki tidak berubah. Itu adalah cara hindaran dengan teknik kelitan. Oke teman-teman, itu adalah teknik belaan dari pencaksilat secara dasar. Kita bagi dua, yaitu tangkisan, kemudian hindaran. Kemudian kita bahas mengenai latihannya. Nah, latihan teknik belaan itu harus dilakukan dengan dua cara. Pertama, kita bisa melakukannya sendiri. Kedua, kita harus melakukan bersama pasangan latihan. Karena kita harus bisa membiasakan diri menghadapi serangan nyata, bukan hanya kalau kita latihan sendiri, kita hanya membayangkan ada serangan masuk, kita bayangkan, kita bergerak. Nah, ketika kita berpasangan, lawan memukul dengan benar-benar mengenai tubuh kita, dari situ kita bereaksi untuk melakukan teknik belaan. Jadi ketika lawan, teman kita melatih, itu melatih serangannya masuk ke badan kita, pastikan kena. Karena kalau nggak kena, ngapain dihindarin? Pastikan serangannya itu kena, barulah kemudian kita bergerak untuk melakukan teknik belaan. Kemudian teknik belaan itu tidak cukup hanya menggunakan tangan saja, misalnya tangkisan hanya menggunakan tangan saja, tapi harus dikoordinasikan dengan gerak tubuh dengan kuda-kuda juga. Sebagai contoh, kita melakukan tepisan, lihat posisi badan saya tidak berubah seperti ini. Latihan dengan seperti ini masih kurang sempurna lah, katakan seperti itu, karena kita ketika membela, idealnya kita juga menghindar di sini.
Jadi pastikan ada perpindahan atau perubahan posisi badan, menghindari serangan. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita hanya melakukan seperti ini, katakan gerakan kita benar, namun gerakan kita kurang cepat. Kita di sini sudah menyentuh tubuh lawan, tapi sini masih bisa kena ke sini serangan lawan. Jadi tetap tangkis dan hindar. Seperti ini. Sama, keluar juga seperti itu. Tangkisan luar. Jadi melatih teknik tangkisan tidak hanya terfokus di gerakan tangannya saja, tapi juga koordinasi tubuh, sikap tubuh. Ketika kita melakukan teknik belaan dengan cara hindaran, kita juga tidak, koordinasi tangan juga tetap harus ada. Jadi kita tidak bisa menghindar seperti ini, tangan tidak bergerak, tidak seperti itu. Jadi pastikan juga kita tangkis bawah, menghindar seperti itu. Jadi lakukan itu semua, kombinasikan sampai benar-benar kita mendapatkan kebiasaan dalam melakukan teknik belaan dari berbagai serangan, baik itu serangan pukulan, serangan tangan, serangan siku, serangan kaki. Kombinasikan itu semua, bisa diawali dengan melatih teknik itu secara mandiri, kemudian lakukan itu dengan berpasangan bersama rekan latihan. Ya, baik teman-teman, mungkin itu yang bisa kami share di kesempatan kali ini mengenai dasar-dasar gerakan pencaksilat, yaitu teknik belaan. Dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan jika video ini bermanfaat, mohon dukungannya untuk di-share, subscribe, dan mungkin diaktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua bisa mendapatkan informasi terbaru video mengenai pencaksilat dari kami. Fadil Buan Kafa, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.